itu kobra habis rescue dari mana Mas? Di perumahan, masuk rumah juga. Oh, itu mau digoda-goda coba. Kobra ini rada Kalem tuh. kalem, nggak mau marah dia. Nah itu kalau ya, harus hati-hati. Sama ular piton. Cara nanganinya nganggo gue di air. Tapi lek orang awam jarak paling dekat sebenarnya gimana Mas? Mas Adi di dalam dekat. Dan orang awam misal bersinggungan kayak gitu loh, harus apa namanya? Tadi kan diem kayak gitu. Tapi lek semisal apa namanya? Lek kayak gini, nah misal penonton kayak gini. Kalau mau nonton paling aman jarak 2 meter dan teman 2 meter. Soalnya kan semburannya ini bisa panjang, bisa jauh. Paling manis kacamata seperti ini ya, mari. Wah. Apa merayap ini ya Mas? Bahaya berarti. Iya, soalnya karakternya malah nggak bisa ditebak. Kalau udah kayak gini karakternya nggak bisa ditebak sama sekali. Tapi kalau dia berdiri, malah dia masih bisa diperkirakan dia nyerangnya kemana. Dipegang kepalanya, terus teman-teman kalau mau megang badannya boleh, biar tahu ngerasain nyekel kobra kayak mau. Balik gue yang aneh. Caranya seperti itu ya kalau mau kepalanya. Ya itu tekniknya kayak gitu. Dan jempol masuk, dihadapkan ke bawah Mas. Nah, karena masih bisa nyembur. Yuk, siapa yang mau megang boleh itu badannya dipegang semua. Rasanya ya. Ngerasain. Teksturnya empuk ya. Aman Rek. Adek, ayo keluar ya. Adek, Aman kok? Aman. aman. Dipegang aja. Oh, gitu. Mbok menawa sesuk lepas turu ki gremet-gremet apa di. Tahu iki. Ular Iki lar apa iki lho? kulitnya halus banget. Ini mau pegang ekornya. Ah, gitu, enggak apa-apa. Pegang badan apa ekornya boleh. Ayo Mbak. Aman lah dijaga. Aman. Ah, gitu. Iya, badannya. Bisa malu kalau. Ora apa-apa, mumpung dicekel e. Gitu. Pegang kepala kobra ya. Ben ngrasake nyekel kobra. Aku ya sak umur-umur kayak iki. Bawah kan ada bentuk arahkan ke bawah. Walaupun kan kalau ke atas itu masih bisa nyembur. Aneh. Berbeda. Tapi nanti kalau untuk yang ular yang viper itu berbeda lagi caranya. Ini untuk yang ular yang Ular kobra dan ular yang lain boleh. ular yang lainnya seperti ini. Caranya seperti ini. Kecuali untuk yang viper. Kalau yang viper nanti beda lagi caranya. Kalau viper di sini ya, Di samping. di samping belakang kepala persis. muter gitu. Enggak. Yang di atas kepala itu malah jari telunjuk. Terus yang jari tengah sama ujung jari itu berada di samping sini. Di sini ini mengarahkan Ini untuk mengarahkan kepalanya ke bawah. kalau Untuk yang viper. yang tadi ular ekor hijau. Nah itu jenis viper. Saya pegang di belakang kepala persis. Ini buat pengendali aja. Karena kalau pegang seperti ini itu Taring malah berbahaya. taringnya untuk yang viper kan taringnya kan dia bisa dilipat dan panjang. Untuk viper sendiri itu taringnya itu bisa sampai di mulut paling belakang dan dia bisa gerak-gerak. Kita megang seperti ini, nanti bisa kegores dikit aja di kulit dah kayak digigit efeknya.
lihat yang taring Viper ya. Itu bedanya kenapa beda cara megang Cobra sama cara megang Viper? Karena itu tadi taringnya bisa digerakkan. Ini berbahaya. Ingat ekornya diperhatikan tuh, ekornya merah. Ya kan, ekornya merah. Gerakannya tenang dia, santai karena dia berusaha tinggi. Itu apa diam aja. Nah, cara megangnya juga beda. Nggak boleh di bawah kepala telunjuknya, harus di samping. Karena dia taringnya panjang. Taring. Tuh taringnya. Tuh kan, 1 cm sendiri. Kalau gigit saya ya tembus ke tulang. Itu kenapa megangnya beda dengan teknik Cobra. Ini megangnya harus dari samping. Tapi kalau teman-teman tidak terlatih, sebaiknya jangan pegang kepala. Ini hanya nunjukin saja bahwa megang kepala itu beda-beda, tergantung spesies ularnya. Cara lepasnya juga harus hati-hati, karena kalau enggak dia balik gigit. Lepas, nggak usah gerak, diam aja. Oke, sekarang kita keluarin yang besar. Kalau kali ini mau maju juga. Oke, piton ini ular besar di alam Kalimantan bisa nyampe 10 meter, 11 meter panjangnya. Yang kita bawa ini masuk ke rumah ini baru 2,5 meteran nih mas kecil ini. 2 meteran lah, 2 meter lebih sedikit. Ini dia tidak berbisa, tapi giginya panjang-panjang, besar-besar kayak mata kail. Jadi kalau kita kegigit, ngunci, bisa sobek. Kayak sayatan ya berarti. Betul, kayak luka sayat. Enggak dong. Nah, ini digodong nganggo kayak ini mas. Ini yang pegang ekor, ini yang mengendalikan. Gak apa-apa kan dipegang ekornya, jadi dia gerakannya dikendalikan. Dia megang ekor nggak boleh berhadapan sama kepalanya, harus muter. Kalau dia menuju ke saya muter. Soal digodong, digodong hukum deh. Awas ada motor loh. Nah itu serangannya kayak gitu, strike dia. Serangannya kayak gitu. Bukan taring ya, itu di semua itu. Oh. Untuk dia tajam-tajam dan ngadepnya ke bawah kayak mata kail. Jadi begitu gigit pasti ngunci. Untuk ular yang panjang segini giginya bisa sampai 1 cm lebih. Saya nggak boleh depan sama kepalanya, jadi saya juga harus bisa. Oke, cara nangkapnya ini nggak bisa pakai hook, karena kalau pakai hook atau penjepit alatnya patah. Jadi pakai teknik matador. Pakai teknik matador itu kepalanya ditutup, dipindah weh. Pelan-pelan berusaha nutup kepalanya, tutup belakang dari belakang. Dia tetap pengen keluar dari kepala, dari tutup, jadi harus kocok ke susu santai. Nah, tutup, nah tutup baru ambil dari belakang. Nah kalau udah kepegang pasti dia kebelit. Kebelit rongkok. Cara apa tak colnya? Kalau ini dilepas ya pasti dilepas kainnya, dibuang kain. Ya, tangannya siji buka, nah ini tangannya turun, terus ini gue, kamu tegak. Nah, dia pasti akan belit. Buka kaki selebar bahu. Kenapa? Untuk kuda-kuda. Satu tangan ngamanin leher. Gitu. Jadi kalau kepegang kepala pasti dia belit. Dan yang bahaya adalah kalau kita kecekik. Biar kita nggak kecekik, tangan ini ngamanin. Satu tangan. Jangan kasih 2 tangan kebelit, satu saja yang satu. Nah ini ekornya, dia akan cari pegangan. Pegangannya ini kalau dia dapat pegangan full, dia akan narik otot. Cara melepaskannya ya dibuka dari ekor. Diurainya dari ekor, bukan dari kepala. Oke. Dibuka balik. Oke, cara melepasnya taruh semuanya dulu, baru dibuang. Awas, jiru. Ada yang mau nyoba? Kok naik ke bus? Dapat. Ayo coba pegang ekornya aja deh, pegang ekornya. Gak usah pegang kepalanya, pegang ekornya. Ngerasain gerakannya. Ngerasain sensasi tarikannya. Ayo pegang ekornya sampai ini coba. Gak apa-apa nih.
belum pernah megang ular gede kan? Tadi kan kobra, nah sekarang ular yang besar nih. Ayo, coba yuk. Ada yang mau nyoba boleh? Ayo Mas Fiar nyoba, Mas Anwar. Iya. Baru tak jalan aku. Gede. Mundur. Mas. Iki nyangkal anu iki. Ya ini kalau udah pegangan gini susah, dia harus dijauhin dari tiang dulu. Wah, Nah, dia akan pegangan dia. Tarik ke tengah. tarik. Ah lo. Kepala. Mutar. Belakang di belakang posisi belakang kepala. Ya, kue mutar. Oke, yang di depan digoda aja. Ada yang mau nyoba nutup kayak tadi? Mas saya sih nyoba Mas. Tutup. Nutup pakai kayu. Bisa dari langsung belakang kepala. Diikat. Kentang pegangnya ini juga kencang terus. Nah, kalau kencang dia agak tembus ke kaki. Terus. Kenceng tembus. Mana deh? Rasa ditarik. Yang megang ekor nggak usah mundur. Oh iya. Tahan aja. Terus. Gak apa-apa, dia tutup. Yuk. Ini pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Dia lepas, jangan tergesa-gesa. Yuk. Ambilnya dari sini pelan-pelan. Cek, tekannya ke bawah. Nah, Ke bawah. Ya, ke bawah ya. Kenceng ya. Angkat. Ambil kainnya. Ambil dari dalam. Dilihat. Dilihat kepalanya. Dari belakang. Kenceng. Nah, terus jenengan ngambil ini tangannya ini ngambil. Cekel aja. Nah, kainnya ngomong tanah. Biasa lah. Ini buang, tidak tangan sudah. Lagi mani ya iki. Mau nyoba dibelit ya? Mas. Mau nyoba dibelit dilepas ekornya, pasti belit. Coba Mas. Coba ora. Ada yang belum megang piton boleh tuh pegang piton. Ngomong kepalanya dipegang. Dek, rawo, Po. Ada yang putih. Ayo, Dek. tak cekel nih. Adek, apa po? Nyekel dhewe. Nyekel dhewe angel. Apa po? Ayo, Mbak. Pegang ya ira apa-apa ayo. Yuk. Tapi lek semisal dipegang kayak gini, nyakiti ular nggak sih Mas sebenarnya? Enggak, Oh enggak. dia cukup tangguh di handle dipegang. Yang penting kepalanya nggak kita tekuk. Sampai apa tulangnya sampai ke ketekuk banget. Kalau cuma ketekan gitu nggak apa-apa. Adek. Berarti aman kalau piton nanganinya nggak sendiri ya Mas berarti? Iya. Dari ular panjangnya yang bisa sendiri itu paling dari baru netes sampai panjang 1 meter, 1,5 meter itu masih bisa sendiri kalau udah biasa. Lebih dari itu udah orang dua. Kalau yang rata-rata 2,5 pun bisa. Banyak kan beli. Kalau mau nyoba yang lilit bisa? Bisa lepas aja ekornya. Lek gagal ya Mas. Kuat ya. Ya biarkan dia gerak sendiri nanti ngilit sendiri itu. Nah. Tangannya yang satunya di Kenceng ya Mas. itu masih belum kenceng. Kalau yang udah kenceng banget nanti Dapat kunci. kalau udah ngunci itu badannya sampai benar-benar gepeng tipis. Tangannya tetap di leher yang satu. Dan nanti bagian ekor pasti naik ke leher. Dan tangannya jangan digerakin yang di leher. Biarin aja gitu. Biarin aja ngelindungin leher. Ngilang Mas. Ini buat pengaman kalau dia di leher masih ada tahanan tangan. Kita Tangannya kita ngelindungin ini. Nah. Ngelindungin ini. Tapi jangan gitu. Ini gini.
Dia pakai ini ngelindunginya. Pakai pergelangan tangan, pakai tulang ini kita ngelindunginya. Iya. Pul gini mas. Nah ini dia mencari kuncian. Tekan ngisor. Ini kunci kuncian. Kuncinya dia di badannya sendiri. Kalau udah Nanti sampai, kalau udah masuk, kunci badannya kunci baru badannya udah ngelilit, udah kenceng banget. Elok. Lepasnya, ada yang mau nyoba ngelepas nggak? Mau dilepas? Sampai sampai gendanan bro. Ini kalau semua ini kita lepas yuk. Ya, lepas aja. Oh coba gendanan. Apa bro? Itu masih belum kenceng banget sebenarnya mas. Kalau yang udah kenceng, ini tadi belum sampai kunci. Dia masih nyari untuk kunciannya. Tapi kalaupun kelilit kayak gitu, misal di tangan ataupun di kaki nggak sampai leher lama, itu bahaya nggak untuk orang yang kelilit kira-kira? Tergantung besar kecilnya. Kalau yang udah gede bisa untuk di persendian itu biasanya kalau dia udah ngelilit kenceng banget itu bisa lepas sendi kita. Darah juga berhenti. Darah berhenti. nah, dia cari mangsa bener-bener sampai nadinya berhenti baru dia makan. Untuk ular segede ini itu kalau soalnya sampai gigit tangan itu kalau pas dapat pergelangan tangan atau yang dapat tulang itu bisa tulang kita tuh sampai luka. Ular ki minum nggak? Minum pasti. Minimal dia 3 hari. Ayo. Paling lama Salah. Dia tidak makan berbulan-bulan tidak masalah, asalkan minum. ular tidak makan 1 tahun itu bisa bertahan. Tapi kalau untuk minum dia lebih dari 1 minggu nggak minum dia udah dehidrasi dan bisa mati. Guys, dimasukin. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada yang mau nyoba lagi? Penasaran? Foto bareng aja, foto bareng. Di situ, di Nah, depan. ulangnya. Kue cekel. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Nah. 1, 2, 3. Oke. Next. Oke, jadi edukasinya cukup. Kalau misalnya teman-teman mau ada yang tanya atau diskusi boleh lewat WhatsApp atau ngobrol di Instagram juga nggak apa-apa. Ularan_Indonesia kita banyak diskusi di sana. Waktu dan tempat saya kembalikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.